Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti mendengar ungkapan yang mengatakan demikian. Matahari bersinar untuk semua orang. Matahari tidak pernah hanya terbit untuk orang baik atau hanya untuk orang jahat, tetapi matahari terbit untuk semua orang tanpa pandang bulu. Begitu juga halnya dengan udara. Udara ada untuk semua orang tanpa terkecuali. Ungkapan tersebut sepertinya cocok dengan analogi yang Yesus berikan perihal kerajaan surga, yakni tentang ilalang dan gandum yang tumbuh bersamaan. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan tentang gandum dan ilalang digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan perihal kerajaan surga. Analogi ini dibentangkan oleh Yesus untuk menyoroti sikap yang benar tentang penerimaan yang bermacam-macam terhadap pewartaan Yesus. Dalam tradisi Yahudi dan dalam Perjanjian Lama, panenan adalah lambang untuk penghakiman terakhir. Dengan demikian, perumpamaan ini merupakan nasihat untuk bertahan dan bersabar sampai Allah memberikan keputusan yang definitif. Dengan perumpamaan tersebut semakin jelas bahwa pada mulanya yang ditaburkan adalah kebaikan, dan sejauh mana kebaikan itu bertahan sampai pada waktu
yang telah ditentukan, yaitu pada waktu musim panen. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bila kita perhatikan bacaan hari ini, sekilas kita akan berpendapat bahwa Allah bersikap seperti membiarkan atau pembiaran terhadap ilalang yang mengganggu pertumbuhan dari gandum. Dalam dunia pertanian pada umumnya, seorang petani akan selalu membersihkan dan melindungi tanamannya dari ilalang atau rumput liar yang akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang ditanamnya. Akan tetapi dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, justru Tuhan yang empunya ladang melarang pekerjanya untuk mencabut ilalang yang tumbuh di tengah-tengah gandum. Sebab tuannya khawatir apabila ilalangnya dicabut, mungkin gandum itu ikut tercabut juga. Saudaraku yang terkasih, karena itu Tuhan itu berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan lewat bacaan hari ini? Fokus Allah bukanlah pada ilalang yang tumbuh di ladangnya, tetapi bagaimana menyelamatkan gandum itu sendiri. Caranya membiarkan keduanya bertumbuh, dan pada akhirnya baru gandum dan ilalang dipisahkan. Saudaraku yang terkasih, lewat perumpamaan hari ini kita diajak untuk kembali melihat diri kita dan menyadari siapakah diri kita ini. Saya sebagai manusia dan berkat pembaptisan saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai manusia saya sangat terbatas dan mudah jatuh dalam dosa. Karena itu lewat baptisan kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah dituntut untuk berjuang agar tidak mudah jatuh dalam dosa dan kemanusiaan kita. Orientasi dan fokus Allah pada cintanya pada manusia. Allah tidak ingin manusia terpuruk dalam dosa. Karena itu berjaga dan berdoalah untuk melawan dosa, ilalang di sekitar kita. Hingga tiba waktunya Allah menemukan kita dalam terang kasih-Nya. Kita dipisahkan dari yang jahat, seperti ilalang yang dipisahkan dari gandum dan akhirnya dibakar. Semoga kita tetap menjadi gandum yang siap dipanen dan dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak langsung membinasakan kami, sekalipun Engkau tahu kami sering jatuh dalam dosa. Maka kami mohon agar Engkau ya Tuhan mendampingi kami dalam terang kasih-Mu, agar kami selalu mampu berjuang melawan dosa dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga akhirnya kami Engkau dapatkan dalam keadaan setia pada kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam
di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.